Wanita lelah sepanjang hari. Ia langsung tidur. Namun tiba-tiba menyadari lampu di luar belum dimatikan. Bagi seseorang dengan gangguan tidur, bahkan sedikit cahaya pun tidak bisa diterima. Dan justru inilah yang menyelamatkan mereka. Menyelamatkan nyawa mereka. Setelah mematikan lampu dan hendak pergi, 3 pria asing tiba-tiba menyusup ke dalam rumah. Wanita itu terkejut, berdiri bengong tanpa ide. Ia mengungkapkan posisinya, langsung menuju kamar putrinya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Lalu membawanya keluar berlari. Namun terlambat. Perampok telah menghalangi jalan mereka. Untungnya villa dilengkapi dengan lift. Saat-saat kritis, mereka masuk ke dalam lift di samping, menghalangi pria bertopeng di luar. Melihat 2 orang di bawah, dia segera menuju pintu lift, menekan tombol berhenti secara berlebihan, tapi ternyata rusak. "Terus turun. Mereka menuju ke arahmu. Saya sudah bilang saya tidak akan menyakiti orang." Saat itu, anak perempuan tiba-tiba ingat nomor tempat perlindungan di lantai 2. Segera menekan tombol berhenti darurat. Pria berkepang tiba di lantai 1. Segera menyadari sesuatu tidak beres. Ketika dia kembali ke lantai 2 lagi, ibu dan anak perempuan sudah melarikan diri dari lift. Berlari cepat ke arah tempat perlindungan. Berhasil lolos pada detik terakhir sebelum perampok datang. Berhasil bersembunyi di ruang aman. Memukul pintu besi di depannya dengan liar. Namun ruang aman ini memang untuk melawan perampok. Akhirnya bisa sedikit lega. Tidak sempat menjawab panggilan. Saat memikirkan hal ini, wanita tiba-tiba memiliki ide. "Maaf mengganggu. Saya baru saja menelepon polisi." Mereka tahu situasi di sini dengan sangat baik, dan mereka mengeluarkan papan tanda, menunjuk ke kamera pengawas. Itu adalah $20 juta yang disembunyikan oleh pemilik rumah sebelum meninggal. Namun ibu dan anak perempuan itu jelas tidak percaya suara orang asing. "Kami tidak akan keluar dan tidak akan membiarkan kalian masuk. Keluar dari rumahku. Katakan kepadanya." Pria berkepang merasa pendekatan lembut tidak berhasil. Maka kita harus menggunakan cara yang lebih keras. Mereka kemudian menemukan sejumlah besar alat. Mereka mulai merusak rumah dengan gila. Pria berkepang sangat bersemangat. Tapi tidak lama kemudian, mereka menemukan, di bawah rumah aman ternyata juga dipasang pelat baja tebal. Wanita melihat aksi bodoh perampok melalui kamera pengawas. Hampir saja tertawa terbahak-bahak. Namun segera dia tidak lagi merasa senang. Karena tiba-tiba si tua menemukan satu dinding yang berongga. Dia dengan tegas menggunakan alat untuk membuka dinding. Saluran udara yang terhubung dengan saferum terbuka. Pasangan ibu dan anak di dalam sangat ketakutan. Si tua memasukkan selang oksigen, berencana menggunakan gas beracun. Ini sungguh luar biasa. Saya sedang memikirkan untuk melakukan hal itu. Wanita itu sudah merasa ada yang salah. Baru saja memanjat saluran ventilasi untuk melihat. Nyaris membuatnya tewas karena keracunan gas. Mereka sedang batuk. Mereka akan mati. Tidak ada yang akan mati. Tolong, tunjukkan sedikit keberanian. Orang tua hitam yang memberikan ide hanya ingin mencari uang dengan cara yang mudah. Tidak ingin menjadi pembunuh. Namun si penjahat bertopeng tidak peduli. Wanita itu putus asa. Lalu melarikan diri dengan mobil baru yang dibelinya. Berbicara tentang membeli mobil. Jika kamu juga ingin membeli mobil baru akhir-akhir ini, tetapi anggaran terbatas, kamu bisa klik sudut kiri bawah untuk membuka DNG CHD. Di halaman utama, klik bagian mobil bekas. Di sana kamu bisa mencari mobil bekas yang kamu minati beserta harganya. Di sana tidak hanya ada banyak mobil bagus. Lihatlah di pusat harga terbaik. Juga ada subsidi sementara hingga puluhan ribu. Periksa harga terlebih dahulu sebelum membeli mobil lebih dapat diandalkan. Untungnya, gadis kecil tiba-tiba menemukan saluran yang menghubungkan keluar. Maka dia dengan keras membuka kotak besi itu. Di sudut ada lubang ventilasi. Dia segera memanggil ibunya. Mereka berdua merangkak di lubang kecil untuk menghirup udara segar. Namun sayangnya lubang ventilasinya terlalu kecil. Kemudian wanita itu dengan cepat membuka jaring besi. Tanpa mempedulikan gas yang kuat menerpa, dia meletakkan selimut anti-api di tubuhnya. Dengan perlahan dia memasukkan pistol api ke dalam pipa yang paling dalam. Dengan rasa ingin tahu, dia mendekatkan telinganya. Ingin tahu suara apa itu? Sementara dua temannya merasakan aroma bahaya yang perlahan mundur. Seketika, api biru melonjak ke langit. Kedua ibu di dalam dilindungi oleh selimut anti-api. Tidak menyebabkan kerusakan apapun. Namun pria kepang di luar tidak begitu beruntung. Hanya melihat lengannya terbakar biru. Pria yang terluka terus-menerus mengayunkan. Teriakan mengerikan terus-menerus. Lau Hei melihat situasi dan segera membantu memadamkan api.
Tenanglah. Setelah mengalami situasi berbahaya sebelumnya, ibunya baru menyadari. Saat dia berusaha keras mencari cara untuk meminta bantuan, putrinya sudah ditemukan. Dia menemukan ventilasi di depannya. Itu adalah kamar tidur di sebuah rumah. Dia segera mengambil senter, kemudian dimasukkan ke dalam ventilasi, terus memancarkan cahaya terang, menarik perhatian tetangga di seberang. Cahaya yang berkedip berhasil menarik perhatian tetangga untuk melihat. Namun dia tidak mengerti arti kode darurat internasional. Dia mengira ini hanya lelucon dari orang lain. Maka langsung menutup tirai dan kembali tidur di tempat tidur. Ketika mendengar suara, perampok segera bereaksi. Dengan cepat mereka berlari ke atas. Pada saat yang genting ini, semua berkumpul di lantai 1 dan terjadi pertengkaran. Maka dia meminta anak perempuannya untuk menjaga pintu. Dia kemudian dengan cepat membuka pintu gerbang. Wanita itu mencari cukup lama. Sekarang ini menjadi buruk. Para perampok segera bereaksi setelah mendengar kebisingan. Dengan cepat mereka berlari ke lantai atas. Pada saat yang genting ini, akhirnya wanita itu berhasil mengambil ponsel. Dia segera kembali, langsung membuat perampok bingung. Sekarang dua perampok panik seketika. Takut lawan sudah menelepon polisi. Mereka kemudian memutuskan untuk meninggalkan $20 juta di ruang aman. Namun, si penjahat tidak panik sedikit pun. Dia memberitahu rekannya. Dia adalah seorang karyawan perusahaan yang membangun ruang aman ini. Sangat jelas. Ternyata tidak ada sinyal di dalamnya. Seperti yang diharapkan, wanita mencoba berbagai sudut. Saat dia putus asa, tiba-tiba memperhatikan telepon di depannya. Seketika teringat ada kabel telepon menuju luar ruangan. Asalkan bisa menghubungkan kabel ini dengan baik, telepon bisa digunakan untuk menelepon. Wanita mengikuti kabel yang terhubung ke telepon. Membuka kotak besi di sudut, menemukan kabel telepon ini. Namun karena jaraknya agak jauh, tangan tidak bisa mencapainya. Namun tidak disangka, suara yang ditimbulkan ternyata didengar oleh si tua di luar tembok. Seketika menyadari apa yang terjadi, maka segera membuka stop kontak di sampingnya. Melihat kabel telepon di atasnya tidak dicabut, hatinya yang tegang pun mereda. Hatinya yang tegang pun mereda. Tanpa disadari wanita sedang mencoba mencabut kabel. Sial, si tua menyadari situasi tidak menguntungkan. Berlari cepat ke bawah, dan wanita juga tidak berani membuang waktu. Kemudian melilitkan kawat logam di sekitar sebuah, lalu memasukkannya ke lubang telepon. Wanita itu mendekatkan telinganya untuk mendengarkan. Dan benar saja, ada sinyal. Maka dia segera menelepon nomor darurat. Namun hasilnya mengejutkan. Ini pusat panggilan darurat, ada yang bisa saya bantu? Ini Jalan 94 Barat, nomor 38. Tunggu sebentar, tidak, saya tidak bisa. Situasi darurat. Ketika mantan suaminya mengangkat telepon, belum sempat bicara banyak. Suara di ujung telepon tiba-tiba hilang. Wanita itu hanya bisa berdoa dalam diam. Mantan suaminya bisa datang menyelamatkannya atas dasar hubungan masa lalu. Tanpa disadari, dia dengan tegas ingin pergi. Saat hendak pergi, dia bahkan melakukan gerakan keren. Namun sebelum keluar pintu, melihat adegan kejam di layar pemantauan, anak perempuannya ketakutan sampai pipis di celana. Maka dengan cepat ia menutup mata anak perempuannya. Namun dari layar pemantauan, dia melihat adegan putus asa. Tepat bertemu dengan perampok. Sungguh tidak masuk akal. Buka pintu yang tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Biarkan saja tanpa melapor. Bahkan berlari bodoh untuk memberikan kepala. Penjahat tua memeriksa identitas pria. Baru tahu bahwa dia adalah mantan suami wanita itu. Sekarang jadi lebih mudah. Mereka memaksa ibu dan anak perempuan keluar. Membawa pria ke bawah pengawasan dan menginterogasinya. Cepat buka pintu. Jangan buka sama sekali. Melihat mantan suami terluka parah. Meskipun wanita itu merasa sedih, namun demi keselamatan putrinya, dia tidak akan membuka pintu. Namun masalah baru muncul. Tergeletak di tanah dan mengalami kejang. Jika tidak segera diberikan obat, kemungkinan besar akan kehilangan nyawa. Mungkin ada perampok di luar. Jika keluar, akan berakhir dengan kematian. Untungnya ada jalan keluar. Wanita tiba-tiba melihat dari kamera pengawasan. Meskipun tidak mengerti apa yang terjadi di antara mereka, namun ini adalah kesempatan yang sangat baik. Wanita sudah tidak punya waktu untuk memperhatikan. Dia segera menuju kamar tidur lantai 3. Melainkan mantan suami. Yang baru saja tergeletak di lantai adalah rekan perampok. Wanita kembali ke lantai 2. Namun demi keselamatan putrinya, dia tetap melawan segala rintangan dan maju. Namun begitu sampai di depan pintu ruang aman, dia dihalangi oleh penjahat tua. Akibatnya, detik berikutnya, diserang dari belakang oleh pria bertopeng yang datang. Obat di tangannya juga terlempar ke lantai. Di saat kritis, wanita bertahan dengan dorongan kuat untuk bertahan hidup. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong dirinya ke samping.
Penjahat tua seketika menyadari sesuatu. Dengan cepat menekan tombol, melemparkan obat di tangannya ke dalam. Namun pria bertopeng tidak sengaja jari tangannya terjepit di pintu besi. Sakitnya membuatnya merintih kesakitan. Namun penjahat tua tidak berani membuka pintu lagi. Karena wanita sudah mengambil pistol yang jatuh dari pria bertopeng. Saat ini dia sedang menatap pintu besi dengan tajam. Begitu mereka keluar, pasti akan mati. Kembali ke lantai 1 dan tinggal diam. Dia pasti akan membantu menyuntikkan obat. Wanita membawa pistol ke lantai 1. Pria hitam melihat situasi dan segera membuka pintu besi. Akhirnya tangan pria bertopeng terlepas. Tapi sepertinya sudah tidak berguna. Dia mengancam wanita jika berani melapor. Untungnya pria hitam hanya ingin mencari keuntungan. Dan tidak ingin melukai nyawa. Dia dengan baik hati menyuntikkan obat ke gadis kecil. Setelah mengetahui anak perempuannya baik-baik saja, wanita juga merasa lega. Namun pada saat itu,